Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam kita belajar bahasa Arab, yaitu posisi, karena posisi menentukan harokat, bukan prestasi ya. Yang kedua, aksi reaksi. Aksi reaksi kata. Ini rumus utama kita. Muslimu baca kitabah di masjidi. Muslimu karena dia sebagai subjek, posisinya subjek maka u, ini posisi. Kemudian kitabah karena dia sebagai objek. Nah yang ini karena ada preposisi dia menjadi i, ini adalah karena aksi reaksi. Ada preaksi di dan ada yang tereaksi, yaitu masjid. Kita akan bahas rumus yang pertama, aksi jar, yakni aksi yang mereaksikan kata di depannya menjadi harokat i atau majrur. Kita masuk contoh ya. Misalnya fil, ada kata fi dan masjid. Kita harokatin apa? Karena ada unsur jar, maka kita harokatin i ya. Jadi fil masjid. Yang kedua, ada kata ila, artinya ke, nilai partikel, dan al-bait yaitu rumah. Ila baiti ya, karena ada ila. Termasuk juga min ya, minallahi. Kenapa? I karena ada unsur reaksi jar. Dalam reaksi ini ada unsur yang mereaksikan, kita sebut sebagai harof ya, jar. Ini harf jarnya, dan ada unsur yang tereaksi, kita sebut sebagai majrur ya, majrur. Ini dalam materi kimia misalnya kita kenal aksi reaksi dari unsur-unsur tertentu. Kalau natrium klorida kita berikan kepada H2O atau air, maka ia akan menghasilkan panas. Jadi kita harus mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang bisa menghasilkan panas misalnya. Begitu juga dalam bahasa Arab, unsur-unsur apa saja yang bisa menghasilkan reaksi menjadi i, yaitu kita sebut sebagai harof jar. Dan inilah rumus saktinya, kita hafal. Kata wali fi'an bisa mundur, ngalamin, hilang, hatta. Diulang lagi. Kata wali fian bisa mundur, ngalamin, hilang, hatta. Jadi rumusnya adalah kata wali fian bisa mundur, ngalamin, hilang, harta. Dan inilah huruf jar. Yang pertama adalah ka untuk perumpamaan. Misalnya ka masali. Kenapa i? Karena ada ka ya. Ka masali, seperti permisalan. Misalnya ka masalil himari yahmilu asfaro. Atau juga kasyamsi, kalbadri. Semuanya untuk permisalan. Kemudian huruf kedua adalah ta untuk qasam, bersumpah ya. Misalnya tawahi, demi Allah ya. Kemudian termasuk waw untuk bersumpah juga. Wasyamsi ya, tadi tawahi. Wasyamsi wal fajri wal laili wal asri, semua untuk sumpah, artinya demi. Yang ketiga ada li artinya untuk ya, misalnya lillahi, untuk Allah atau bagi Allah. Lidirosati, untuk belajar. Lidakwati, untuk dakwah. Baik, selanjutnya huruf fi artinya di atau di dalam. Misalnya fil baiti, di dalam rumah, atau fil masjidi, di masjid. Fil madrasati, di sekolah. Kemudian an artinya tentang ya. Misalnya anid dirosati, tentang pelajaran. Anid dini, tentang agama, dan lain sebagainya. Seterusnya adalah bi artinya dengan. Misalnya di surat Al-Asr, bil haqqi
Watawasau bis sobri watawasau bil haqqi, ya. Bis sobri bil haqqi, ya. Selanjutnya adalah mundu, artinya sejak. Misalnya mundu sanatin, sejak tahun ini, atau mundu syahrin, sejak bulan ini, atau mundu yaumin, sejak hari ini. Baik, huruf yang selanjutnya adalah huruf ala. Contohnya adalah alal mu'mini, ya. Alal mu'mini, karena ada huruf ala. Selanjutnya adalah ala min, ya. Min artinya dari, misalnya minal masjidi. Kalau dalam Al-Quran, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, minal masjidi, ya, karena ada min. Selanjutnya ada huruf ila, termasuk tadi ilal masjidi boleh, atau ilal madinati, ya, karena ada ila. Contohnya adalah hatta matla'il fajri, hatta sampai matla'i terbenamnya al-fajri, matahari, hatta matla'il fajri. Inilah kesimpulan rumus kita, yaitu reaksi jar atau yang menjadikan kata depannya berharokat i. Unsurnya, reaksinya adalah ini. Kata wali fi'an bisa mundur, ngalamin ilang hatta. Sampai berjumpa di rumus sakti selanjutnya.